misalnya kayak nunjukin logo hotel seperti apa, atau bahkan kalau misalnya ke bank mau buka tabungan baru, tanda tangan bisa langsung tanda tangan di sini karena yang belakangnya touchscreen gitu. Dan itu akan reflect ke depan. Nah, lanjut lagi ke sini. Di sini ada beberapa macam pengetesan untuk komersial produk gitu. Jadi untuk komersial produk itu sudah melewati 28 testing. Jadi salah satunya ada water drop, terus ada hinge test, terus ada drop test, terus ada shock wave, terus ada humidity test dan segala macam gitu. Untuk komersial produk semua lininya sudah military grade dan sudah mengalami 28 testing seperti itu. Nah, kita lanjut lagi sebelah sini. By the way itu yang water drop itu udah dinyalain dari 3 hari yang lalu. Jadi udah ditetesin dari 3 hari yang lalu. Gitu. Nah, untuk sesi yang selanjutnya itu ada skenario yang mana ini seperti kayak war zone gitu untuk memberitahukan apa aja sih yang kejadian, apa aja sih yang dilakukan oleh company gitu. Nanti mungkin dari teman saya Mas Ridwan akan menjelaskan terkait dengan solusinya. Oke. Halo semuanya. Nah di sini ada komersial. Jadi aku jelasin kalau di komersial itu mesti kita awalnya solution gitu ya. Solusi yang kita pakai di situ ya, life cycle solution. Jadi mulai dari ini kalau misalkan user itu punya project pengadaan gitu, kuantitinya besar. Dulu kan biasanya kita pakai imaging itu USB gitu ya, colok di laptop satu persatu. Katakanlah kalau 1000 itu pegel juga gitu. Terus belum lagi masukin ke kotaknya lagi. Nah, sekarang kita punya yang namanya image maker. Ini salah satu solusi kita yang kita sebut pre-deployment services. Jadi sebelum unit itu di-deliver ke user, itu bisa di-custom. Mulai dari partisinya, OS-nya apa aja yang mau mungkin dihilangkan atau yang mau ditambahkan gitu ya. Itu bisa dilakukan di stage manufacturing gitu ya, sebelum di-deliver ke user. Oke, setelah sampai ke user, kita juga bisa combine dia dengan kita punya in-house device management. Kita sebutnya Asus Control Center ya. Di sini tidak hanya kita bisa kontrol si device yang tadi sudah di-purchase ya, tapi di sini kita juga bisa kontrol software yang digunakan oleh tiap-tiap device. Baik itu yang subscription base maupun yang emang sudah sudah lifetime gitu ya. Di sini bisa dikontrol. Dan uniknya Asus Control Center ini kalau misalkan kita yang dikontrol itu device-nya Asus ya, itu dia punya fitur yang lebih advance gitu ya, sampai dengan memonitor putaran kipas ya, dan juga memberikan trigger-trigger tertentu ke tim IT. Jadi kalau misalkan ada device yang bermasalah ya, ini contoh dashboardnya, di sini akan tampil, akan ke-trigger bahwa device tersebut butuh penanganan gitu ya, butuh penanganan. Dimana kalau misalkan di baik itu masalah hardware maupun software, di sini IT bisa melakukan action dengan melihat dashboardnya ini. Dan tiap tahun IT juga bisa langsung menarik log ya, untuk dilaporkan ke perusahaan tentang asetnya, kondisi asetnya, kesehatannya seperti apa, sehingga dia bisa menentukan kapan harus kembali belanja device lagi gitu. Nah, untuk solusi security kita punya, ini contoh aja, jadi kita punya WiFi boot ya, jadi ini kita memanfaatkan kredensial under bias ya, di bias level. Jadi ketika si user tidak masuk dalam jaringan kantor ya, lewat booting WiFi atau jaringan kantor, bisa juga pakai LAN gitu ya, yang akan dia lihat hanya layar biru BitLocker. Ya, jadi dia hanya diperbolehkan masuk atau booting ke Windows ketika dia memang mendapatkan IP dari server BitLocker. Itu contohnya WiFi. Control center bisa berapa? Control center sama seperti device management lain, memang dia license-nya per endpoint. Ini maksimal. Kita bisa sampai 3.000. Bisa sampai 3.000. Tapi kalau misalkan memang butuh lebih dari 3.000, sebenarnya kita cukup bikin semacam cluster aja di server. Iya, jadi 3.000 gitu. Jadi ini bisa juga untuk company-company enterprise yang global ya, global company yang memang memanage seluruh asetnya di seluruh dunia.